Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ahmad Habibullah, NPM 06.2018.1.06942. Saya di sini akan menjelaskan tugas dari pendahuluan modul 2. Di modul 2 ini terdapat pack berjumlah 3, yaitu ada pack entity, pack model, sama pack untuk main. Di pack entity sendiri terdapat 5 kelas, dan di model ada 3 kelas, dan di main ada 1 kelas. Di sini saya akan menjelaskan kelas ASLab entity terlebih dahulu. Di kelas ASLab entity terdapat metode, yaitu berupa date untuk variabel bertipakan waktu, dan di sini terdapat extend di public class ASLab entity yang digunakan untuk mewarisi metode dan properti dari kelas induknya. Public class entity ini terdapat private string laboratorium, dan di bawah ini ada public ASLab entity yang di dalamnya ada string npm, ada string password, string nama, string nomor telepon, date untuk tanggal lahirnya, dan string lab. Untuk super di sini digunakan untuk mempresentasikan sebuah objek dari kelas induk yang di dalamnya ada npm, nama, nomor telepon, dan tanggal lahir. Setelah itu di bawah ini ada this laboratorium yang digunakan untuk mengisi sebuah variabel di setiap metodenya. Di bagian ini ada sebuah overriding, dan di bawah ini adalah method getter, sebuah method getter ya. Setelah itu ke kelas daftar entity. Di dalam kelas daftar entity ini terdapat modifier sebuah privat. Yang pertama privat praktikan entity praktikan, yang kedua privat boolean is verified, dan privat integer index praktikum. Di bawahnya ini terdapat public daftar prac entity yang di dalamnya ada sebuah parameter integer untuk indeks praktikumnya, praktikum entity praktikan, dan boolean untuk is verified-nya. Dan di sini untuk mengisi sebuah variabel yang digunakan di setiap metodenya, metode praktikan, metode is verified, dan indeks praktikum. Di bagian sini ada return yang digunakan untuk mengakhiri sebuah eksekusi dari function atau dari praktikan ini. Dan this penjelasannya sama dengan yang di atas, yaitu digunakan untuk sebuah pengisian variabel yang di setiap metodenya. Setelah itu di kelas mahasiswa abstrak entity di sini terdapat
metode berupa date yang digunakan untuk sebuah variabel bertipekan waktu ya. Setelah itu di kelas mahasiswa abstrak entity-nya sendiri ini terdapat modifier protect. Nah, di bawah sini ada modifier protect berupa string npm, password, nama, dan nomor telepon. Untuk date-nya ada tanggal lahir, yaitu untuk tanggal lahir. Jadi modifier protect ini akan membuat member dan kelas hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri, yang pertama. Yang kedua, subkelas atau kelas anaknya. Dan yang ketiga adalah pack dari kelas yang berada satu pack dengannya. Modifier protected juga hanya boleh digunakan pada member saja. Di dalam protect string ya, ini yang sudah saya jelaskan, ada npm, password, dan nama serta nomor telepon. Di bawah ini ada public mahasiswa entity. Yang di dalamnya ada sebuah parameter berupa string npm, string password, string nama, sampai date tanggal lahir. Dan di bawah ini ada this npm, this password, this nama, this nomor telepon, dan this untuk tanggal lahir, yang digunakan untuk mengisi sebuah variabel di dalam di setiap metodenya. Dan di bawah ini adalah sebuah metode yang namanya method getter ya. Yang di bawah sini berupa method getter. Dan di setiap metodenya ini ada salah satu, yaitu return, yang di sini digunakan untuk mengakhiri sebuah eksekusi dari fungsinya tadi. Contoh this npm berarti untuk menghentikan atau mengakhiri eksekusi tersebut. Setelah itu kita ke praktikan entity. Di praktikan entity ini ada sebuah metode berupa berupa date, atau digunakan untuk sebuah tanggal ya, tanggal lahir. Setelah itu di bawah ini ada private string class dan sebuah public praktikan entity yang di dalamnya berisikan string npm, string password, string nama, string nomor telepon, sampai string kelas. Dan di bawahnya lagi ada super. Di sini mempresentasikan sebuah objek dari kelas induknya, yang di dalamnya ada npm, password, nama, nomor telepon, dan tanggal lahir. Serta this di sini untuk mengisi sebuah variabel yang digunakan di setiap metode. Di bagian bawah ada override, dan di bawahnya ini ada metode, yaitu return. Setelah itu kita ke pack model ya. Yang pertama saya jelaskan di kelas ASLab model. Di dalamnya terdapat metode berupa entity ASLab entity untuk digunakan sebagai deklarasi agar bisa mengakses pack entity yang di dalamnya ada ASLab entity. Jadi ASLab entity ini dapat diakses dengan
menuliskan deklarasi entity aslab entity. Setelah itu ada simple dot format. Setelah itu ada release. Nah, release di sini digunakan untuk menambahkan data baru secara dinamis. Di sini ada public class aslab model implement model interface. Implement sendiri digunakan untuk salah. Di sini ada static release aslab entity aslab entity release yang berfungsi untuk menampilkan data yang ada di dalam aslab entity release-nya. Di bawahnya lagi terdapat method overriding. Di sini ada method overriding atau metode yang dilakukan saat kita ingin membuat ulang sebuah metode pada subkelas atau kelas anak. Di sini terdapat view, public void view dan public integer check data. Nah, di check data ini terdapat sebuah string npm, di dalamnya string npm dan string password. Dan di sini ada sebuah for atau untuk pengkondisian ya, for-nya ini. Maaf. Ya, pengkondisian. Setelah itu ada if else untuk perulangannya, sebuah perulangannya. Setelah itu kita next ke daftar Prac model. Di daftar Prac model ini terdapat metode berupa entity daftar Prac entity dan entity practicum entity. Setelah itu di bawahnya ada simple dot format dan simple dot format ini adalah kelas di Java yang digunakan untuk mengubah format tanggal sesuai dengan keinginan kita. Dan di bawahnya ada sebuah release yang digunakan untuk menambahkan data baru secara dinamis. Di sini ada public class daftar Prac model implement model interface. Setelah itu di bawahnya ini juga ada override atau metode yang dilakukan saat kita ingin membuat ulang sebuah metode pada subkelas atau kelas anak. Di sini ada public void view dan public integer check data. Di sini ada sebuah perulangan if else dan di dalamnya lagi ada sebuah pengkondisian for dan ada lagi if else untuk perulangannya. Setelah itu kita ke public interface model interface-nya. Ini adalah interface blueprint dari sebuah kelas. Isi metodenya kosong dan nanti akan diimplementasikan pada kelas lain. Contohnya di pemanggilan di kelas lain. Setelah itu ada praktikan model. Praktikan model ini di dalamnya ada sebuah metode entity, sebuah metode entity praktikan release dan metode release. Yang digunakan untuk menambahkan data baru ya secara dinamis. Di kelas praktikan model ini
prak model ya, kelas praktikan model. Terdapat implements yang digunakan untuk sebuah interface. Terus di bawahnya terdapat method overriding. Sini override atau metode yang dilakukan saat kita ingin membuat ulang sebuah metode pada subclass. Di sini ada sistem println untuk menampilkan yang ada di dalamnya ini. Setelah itu ada public integer check data yang di dalamnya ada npm dan password untuk pengecekan inputan sebuah password. Username passwordnya ya, jadi username-nya menggunakan npm dan untuk dan di sini ada sebuah passwordnya juga, jadi menginputkan username dan passwordnya. Setelah itu kita ke kelas main. Di dalam kelas main banyak sekali metode, ya, ada import entity daftar prac entity, ada import entity practicum entity. Setelah itu ada date scanner untuk sebagai inputan. Setelah itu ada model DTA slab model, model daftar prac model, dan model praktikan model. Setelah itu di sini ada public class npm saya dan soal pendahuluan yang kedua. Setelah itu di sini ada private static aslab model, aslab sama dengan new aslab. Setelah itu ada static scanner input untuk sebagai inputannya, dan praktikan model new praktikan. Setelah itu di sini ada static integernya berupa cek praktikan entity dan cek aslab. Kita ke static void main string.args. Di sini ada integer loop sama dengan 0 dan data aslab. Di sini ada dual sebagai perulangan dan integer pilihan sama dengan 0. Setelah itu di sini ada sistem outprint ln untuk menampilkan selamat datang dan pilihan, yaitu 1 login, 2 daftar praktikan, dan 0 untuk stop. Setelah itu di bawahnya ada pilih untuk milih login atau daftar praktikan, jadi milih 1 atau 2. Setelah itu ada if else berupa percabangan. Setelah itu ada integer fill login sama dengan 0 dan sistem outprint untuk menampilkan lagi login aslab atau login praktikan. Setelah itu ada untuk inputan pilih 1 atau 2. Jika 1 untuk login admin, jika 2 untuk login praktikannya. Setelah itu kita ke data aslab. Di sini sudah ada release berupa di sini sudah ada data aslab berupa release ya. Setelah itu di bawahnya lagi ada register. Register ini kita gunakan sebagai untuk registrasi pendaftaran dari praktikum ya. Dan kalau sudah selesai registrasi, kita masuk ke login menggunakan npm dan password. Di sini juga ada sebuah pengkondisian perulangan ya, if else, if dan else. Setelah itu di bawahnya lagi ada daftar prac untuk pilih praktikumnya. Setelah itu kita login sebagai admin atau sebagai
sebagai ASLab. Oke, sekarang kita running, kita coba. Saya pilih nomor 1. Nomor 1. Kita coba npm ASLab-nya 01, passwordnya 01 juga. Nah, maka di sini akan muncul selamat datang Michael. npm praktikan, jika sudah ada maka akan keluar praktikannya siapa aja. Oke, di sini karena masih kosong maka error. Kita coba lagi 2, kita pilih nomor 2. Setelah itu inputkan npm nya, kita daftar ya, kita coba daftar 06942. Di sini nama saya Maulana, passwordnya 123, input nomor teleponnya 0812. Oke, sudah selesai mendaftar. Sekarang kita coba buat login praktikan dulu. npm nya tadi 06942, passwordnya 123. Oke, di sini kita disuruh pilih praktikan PPO, SO atau backdrop. Di sini saya milih praktikan PPO dulu. Oke, kita cek. 1, 2. Oke, di sini saya sudah terverifikasi terdaftar di praktikan PPO. Oke, kita masuk di nomor 1, terus 1, 01, 1. Nah, di sini sudah ada daftarnya, npm-nya 06942. Oke. Saya coba pilih lagi nomor 1, masuk ke praktikan 06942, passwordnya 123. Nah, di sini yang sebelumnya false sekarang sudah menjadi true. Oke. Cukup sekian yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.